Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamela Vin Iriani Pratiwi Mramra dari kelas BKI 3C NIM 12306193123. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dan pengembangan sikap. Pengertian sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, ataupun peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Adapun beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada dalam buku Noto Atmojo mengemukakan bahwa sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap objek sosial. Yang kedua ada menurut Alport. Alport ini mendefinisikan bahwa sikap sebagai sebuah kecenderungan untuk bertingkah laku dengan cara tertentu dalam situasi sosial. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sikap. Menurut Heri Purwanto dalam buku Noto Atmojo, ciri-ciri sikap adalah yang pertama, sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk dan dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya dengan objeknya. Yang kedua adalah sikap dapat berubah-ubah karena sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah-ubah pada orang apabila terhadap keadaan-keadaan dan cara-cara tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu. Yang ketiga ada sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat ilmiah yang membedakan sikap dan percakapan-percakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang. Selanjutnya yaitu komponen sikap. Sikap dibagi menjadi 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Yang pertama yaitu komponen kognitif adalah komponen yang terdiri dari pengetahuan, pandangan, keyakinan tentang objek. Yang kedua yaitu komponen afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang, emosional atau penilaian terhadap objek, karena rasa senang itu merupakan hal yang positif, sedangkan yang tidak senang itu merupakan hal yang negatif. Yang ketiga yaitu komponen konatif, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya cenderung bertindak seseorang terhadap objek sikap. Fungsi sikap. Fungsi sikap dibagi jadi 4 kategori. Di antara lain yaitu 1. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini dapat diartikan bahwa seseorang cenderung mengembangkan sikap akan membantu mencapai tujuannya. Sebagai contoh, fungsi penyesuaian ini adalah dalam keadaan seseorang yang cenderung menyukai partai politik yang mampu memenuhi aspirasinya. Yang kedua yaitu fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan dapat diartikan sebagai sikap seseorang yang dapat melindungi keharusan untuk mengakui kenyataan tentang keadaannya. Sebagai contoh, perilaku proyeksi yang dilakukan seseorang dalam melindungi dirinya agar tidak dianggap memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan keadaannya. Yang ketiga yaitu fungsi ekspresi. Sikap memiliki fungsi ekspresi, artinya bahwa sikap akan membantu seseorang untuk mengekspresikan dirinya dalam bertindak positif atau negatif. Nah, tujuannya ini ialah untuk memamerkan citra dirinya, ingin dianggap baik atau buruk di mata masyarakat. Yang keempat yaitu fungsi pengetahuan. Fungsi pengetahuan ini diartikan bahwa sikap akan dapat membantu seseorang untuk mendapatkan standar evaluasi terhadap sesuatu hal. Sebagai contoh bahwa pemilik sepeda akan mengubah sikap positif terhadap sepeda seiring dengan peningkatan status sosialnya. Ia memutuskan untuk membeli sepeda motor karena ia yakin bahwa sepeda motor akan lebih sesuai dengan status sosialnya yang baru, seperti pegawai negeri sipil yaitu PNS. Selanjutnya yaitu pengembangan sikap. Pengembangan sikap merupakan bagian kecil namun sangat penting untuk mereka yang berburu keberhasilan, sebab keberhasilan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan
dilatar belakangi oleh setidaknya 3 faktor, yaitu pertama ada sikap, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada keterampilan. Oleh karena itu, sikap itu memegang peranan yang menentukan kita untuk mencapai keberhasilan. Maka tidak berlebihan jikalau kita memusatkan perhatian kita terhadap sikap kita, dengan harapan agar kita dapat mengembangkan sikap ke arah yang jauh lebih baik lagi, supaya dengan sikap yang unggul, keberhasilan boleh menjadi milik kita. Yang terakhir yaitu tujuan pengembangan sikap. Tujuan pengembangan sikap ini menyangkut beberapa aspek. Yang pertama, agar kita dapat memahami arti dan peran sikap positif dalam pelayanan dan kehidupan dunia nyata. Yang kedua yaitu agar kita dapat membangun dan mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga yaitu mempraktekkan sikap positif dalam setiap kesempatan agar mempunyai kebiasaan yang positif. Yang keempat yaitu mempunyai komitmen untuk menerapkan sikap positif dalam profesi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do that one dance, baby. That one dance.